Amsal 25 ayat 11 kita baca bersama, 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di piring perak. Berharga enggak? Berharga. Seperti itulah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bagaimana cara kita menjaga komunikasi sehat dalam sebuah rumah tangga? Yang pertama, bicaralah tepat pada waktunya. Amin ibu-ibu. Ada seorang istri datang, Bu, saya itu gak bisa ngajak suami saya omong baik-baik. Kenapa? Kalau saya ngomong pasti bertengkar, pasti berantem. Ibu kalau ngomong sama suami kapan? Waktu dia pulang kerja. Salah waktu. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau pulang kerja otaknya penuh enggak? Ada bapak-bapak di sini? Bapak-bapaknya kerja enggak di sini? Oh iya kerja ya. Kira-kira bapak-bapak itu kalau pulang kerja, ya pikirannya sumpek atau enggak? Enggak ya? Ya? Sumpek atau tidak bapak-bapak? Kata bapak-bapak di sini, sumpek terus Bu. Mau pulang kerja, mau bangun tidur, baru mau tidur, malam siang sumpek terus saya. Itu kau sakit jiwa. Kau perlu periksa ke psikiater kalau begitu. Ya, saya bilang ibu kalau ngomong sama suami jangan pas pulang kerja. Dia itu di kantor baru ada tekanan, di jalan macet, ketemu orang bikin emosi. Dia pulang ibu ngomong. Maka meledaklah. Amin ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini yang harus saya ingetin karena ya survei membuktikan perempuan itu mengeluarkan hampir 30.000 kata sehari. Ya bahaya memang. Sementara laki-laki itu nggak mau ngomong, tapi minta dimengerti. Sakit kepala nggak kita? Dia pikir kita punya ilmu telepati untuk bisa mengerti dia. Ya, dia nggak mau ngomong, kita ini ngomong terus. Jadi terjadi pertengkaran. Karena saudara memang berbeda laki-laki dan perempuan itu. Tapi kita harus bisa mengerti komunikasi yang sehat itu dibangun. Tidak bim salabim abra kadabra. Enggak. Kalau kau enggak mau berubah dalam hal berkata-kata, engkau enggak mau merubah mulutmu ini loh. Bagaimana supaya komunikasi dalam keluarga itu terjaga? Ya jaga mulut. Amin. Ya, kita harus menjaga perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Itu seperti buah apel emas yang ditaruh di piring perak. Ibu-ibu dalam hal ini kita harus banyak belajar ya untuk mengendalikan perkataan kita. Kalau suami baru pulang itu ya jangan langsung curhat. Suami baru pulang macet buka pintu duduk langsung, tahu nggak mertuamu mamahmu itu loh. Ya barusan gini emosi saudara. Ya, atau baru duduk gimana besok jatuh tempo loh ini cicilannya, emosi nggak bapak-bapak? Ini istri kayaknya mau bikin saya cepat mati nih. Kita perlu suami pulang dari kantor, ya sampai ada yang bikin di TikTok, memang beda menyambut suami yang gaji UMR sama yang gaji direktur. Ya kalau gajinya 100 juta, papa. Aduh capek ya Pak, silakan duduk, ada kopi, ada roti, makan dulu Pak. Yang gaji 100 juta. Yang gaji UMR dibukain pintu, ganti gas sana loh, habis gas. Itu galon aqua juga habis, angkat di sana saya nggak mampu. Wah ini istri kayak begini sih ngajak berantem sih. Ya makanya terjadi pembunuhan. Ya bisa itu gas melayang di kepala itu. Ya, namanya manusia itu kan semua ya punya perasaan. Mari kita jaga perkataan kita. Ya, biar dulu suami duduk. Ya, istri-istri walaupun gaji suami UMR, yang penting kau jangan berjiwa sosialita.
Udah gaji UMR, jiwa sosialita. Nah ini yang bikin salah saudara. Kita berdoa, pertama ayo tepat pada waktunya. Ya saya nggak berani ngomong kalau lihat muka suami saya lagi jengkurang. Ngerti nggak jengkurang? Ya, saya tahu kalau dia lagi begini tuh lapar. Kalau lagi lapar jangan diajak omong. Saomong-omongnya kita pasti salah tanggap karena perut lagi lapar. Kasih makan dulu, ya, dibelai-belai dulu, kasih kopi dulu, mukanya seneng, sumringah, baru kita ajak ngomong. Ya, saya banyak belajar sekarang. Ya, karena memang komunikasi itu sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Istilahnya komunikasi itu kayak jembatan yang akan menghubungkan. Nah kalau jembatannya ini rusak atau putus bahaya. Amin. Makanya kita mengerti. Hati-hati saudara, perkataan kita ini berbahaya loh ya. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan di sana, teguran, coba kita lihat, teguran orang yang bijak adalah apa? Seperti baca. Malah sekali suruh baca tuh enggak mau loh ya. Saya ini udah khotbah 3 kali loh, dari tadi ngomong terus saudara cuma suruh baca ayat enggak mau lagi. Sekali lagi 12, 1, 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di dalam rumah tangga itu memang pasti akan ada yang namanya teguran. Nggak usah berantem. Ya, tegur aja. Kalau suamimu salah ngomong, aku mau ngomong loh. Kenapa? Aku tuh nggak suka loh kalau kamu gini. Misalnya dia nggak terima, dia marah, diam aja kita. Amin. Nggak ada amin. Tolong agak responsif ya. Ini jam-jam yang riskan loh ini. Ya. Saya ini juga manusia loh ya. Cuma ngomong amin aja berat loh. Ya, kita ini kan khotbah, kalau ada respon yang dari saudara semangat juga, saya juga jadi semangat khotbah. Ya, di khotbah aja. Ya, jangan jadi zombie kau. Di gereja nggak ada respon sama firman, pulang nggak berubah, hidupnya nggak berubah, karakternya nggak berubah. Nata pendeta, saya itu tertekan loh kalau lihat ada jemaat yang muka-mukanya kayak begitu. Ya tolong agak-agak senyum sedikit ya, supaya pendeta tuh khotbah tidak terintimidasi. Ya karena kita ini di sini tuh berat tugasnya saudara, menyampaikan firman Tuhan tuh berat. Kalau kita asal ngomong aja kita sendiri dituduh sama iblis. Kamu enggak melakukan loh. Kok kamu bisa khotbah? Ya. Jadi kita ini pastikan kita menjadi pelaku firman dulu baru kita ngomong. Amin. Jadi mukamu tuh biasa aja. Enggak usah. Ya, kalau sudah tersenyum begini saya happy. Ya ini bisa jadi 1,5 jam saya khotbah. Setuju? Anda puas saya lemes. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ayo yang pertama tepat pada waktunya, yang kedua jadi orang yang bijak. Bagaimana nasihat dan teguran yang bijak itu adalah teguran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan menegur yang tidak sesuai firman. Jadi kacau rumah tangga kita. Lalu tips yang berikutnya saudara, kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19 kita baca bersama. Ya, apa yang firman Tuhan katakan supaya kita ini bisa punya komunikasi yang sehat. Baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya pengen baca sekali lagi, tolong sampai telingamu mendengar dan jiwamu mendengar dan rohmu mendengar. Amin. Baca sekali lagi, 1, 2, 3.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Selama ini kita cepat untuk yang kita lakukan semua bertolak belakang dengan makanya hidupnya selalu kacau. Makanya kita jauh dari berkat Tuhan. Firman suruh cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Lah dibalik sama orang Kristen. Ya, cepat untuk berkata-kata, cepat untuk marah, lambat untuk bilang kanan kirimu, bertobat kau. Amin. Saudara, coba kalau kita semua ini menyediakan hati untuk mau mendengar. Kalau ada masalah dalam keluarga, jangan langsung teriak-teriak, berantem dulu. Ngeluarin keris, ngeluarin pedang dulu. Nggak usah. Itu namanya senggol bacok. Kita nggak boleh begitu. Kalau ada masalah, duduk yuk. Sekarang kamu dulu bicara, aku mendengar. Amin Bapak-bapak. Amin Ibu-ibu. Ya kan enak. Kamu dulu, enggak. Kamu dulu. Kamu. Nggak jadi berantem tuh. Akhirnya kamu-kamuan kan. Kalau kita semua ini mau cepat untuk mendengar, lambat berkata, lambat marah, berarti ini perlu disetting ulang ya. Ya, tolong ini ayat dihafal, diingat, dicamkan, pulang dicatat, tulis di kamar, tulis di pintu kamar mandi, tulis di dapur, supaya bisa dilakukan. Percuma saya berkhotbah di sini kalau saudara tidak melakukan. Saudara lakukan satu ayat ini saja, masuk surga loh. Amin. Wah, ini luar biasa sekali. Satu ayat toh ini. Berat atau ringan? Ya, tapi masuk surga saudara. Ya, bayangkan, cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah. Itu luar biasa loh. Ya, kita ini cepat berkata, cepat marah. Ya, orang ngomong, saya mau bicara, enggak usah bicara, saya sudah tahu kok. Lah kau punya ilmu kebatinan. Orang belum bicara dia udah tahu. Jangan saudara. Ya, yang ada emosi, yang ada berantem, yang ada ribut. Dengar baik-baik ya. Kalau kau suami istri di rumah tanggamu ribut terus, makanya saya nggak bingung, nggak heran kenapa sekarang banyak anak-anak muda itu stres. Karena dia lihat papa mamanya ribut terus tiap hari. Ya, nggak pernah di rumah itu ada bahasa kasih. Walaupun kita udah menikah lama, saya sama suami saya, ya kita menikah hampir 25 tahun. Ya, kemarin di rumah tiap kali mau kemana pelukan, anak saya bilang, ih bucin banget sih. Enggak apa-apa dong, bucin sama suaminya sendiri, sama istrinya sendiri. Tapi kan mereka bahagia lihat papi maminya begitu. Amin. Daripada kita tiap hari ribut. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang stres? Saya punya anak tuh loh, punya teman, temanku tadi malam curhat. Please dong, gua mau curhat nih, besok gua mau ketemu psikolog. Masih anak remaja loh. Ini Gen Z sekarang ini. Banyak korslet. Kenapa saya bilang Gen Z? Biar mereka ini punya power yang menghidupkan. Ya. Itu banyak yang korslet, ya. Katanya gini, curhat sama anak saya, gue stres loh ini, gue tuh kemarin baru pulang dari psikolog, katanya gue ini udah mendekati stadium akhir, depresi gue nih. Terus kata anak saya kalau kayak gitu sih saya ya berdoa, dengar lagu rohani, nangis, udah selesai. Kamu cari Tuhan, kata anak saya, jawabannya apa? Kayaknya kali ini Tuhan gak bisa tolong deh. Padahal ini orang Kristen loh.
Bisa ngomong Tuhan gak bisa tolong. Saya bilang sama anak saya, kalau dia bilang Tuhan gak bisa tolong, bilang aja, ya cari setan sana. Kayaknya lu lebih percaya sama setan daripada Tuhan. Ngeri. Tapi kenapa bisa terjadi begini saudara? Ya karena dia melihat orang tua. Ya sampai dia tanya, anak saya cerita, teman saya itu loh mam, WA kamu di mana? Di rumah. Lu kok betah banget di rumah? Iya ini lagi sama mami papi ngobrol, kok lu betah banget di rumah? Lo emang kenapa gak betah? Ih kalau gua di rumah udah malas banget lihat nyokap bokap tuh tiap hari ribut kerjaan mereka. Kasihan saudara. Komunikasi yang hancur akan menyebabkan rumah tangga yang hancur. Beresin hari ini. Jangan kau terus-terusin. Tiap hari Minggu duduk di kursi gereja, dengerin firman, ngapain kalau hidupmu gak berubah? Amin. Saya juga capek khotbah. Lihat saudara setiap hari Minggu datang nyanyi, pergi pulang, tapi nggak berubah-berubah hidupnya kayak begitu terus, ngapain? Ya, jangan bilang saya nggak ingetin loh. Ya, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Malaikat bilang, kenapa kamu nggak berubah dalam hal perkataan? Yang mana Tuhan? Kamu ingat nggak Debbie Basir khotbah? Nggak usah tepuk tangan. Lakukan saja yang saya ngomong ini. Kali ini firman Tuhan. Dicatat sama malaikat. Dia pernah ingetin kamu loh hari segini, tanggal segini. Apa yang kamu lakukan? Jangan cuma jadi jemaat yang datang, duduk, dengar, pulang. Tapi hidupmu gak pernah berubah, ngapain? Itulah kesesatan terbesar dalam gereja. Bukan Kristen progresif yang menyesatkan. Kalau yang kayak begitu kita sudah tahu, oh ini sesat, bilang Yesus bukan juru selamat. Tapi ada kesesatan yang sangat tidak disadari oleh orang Kristen. Waktu kau duduk di kursi gereja dan hidupmu gak pernah berubah, karaktermu gak pernah berubah, itu kau sesat. Dan Rasul Paulus berkata, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Sebab mengikuti hawa nafsunya yang menyesatkan. Jangan tidak berubah saudara. Ya, ayo berubah, ayo berubah. Tidak ada orang lain yang bisa mengubahmu selain dirimu sendiri. Katakan, ya percayalah. Itu komunikasi yang sehat harus dibangun. Saya pun belajar berubah. Saya nih loh ngomong, saya sama suami dulu menikah. Hal yang paling sulit memang bagi kami itu komunikasi. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Bagaimana kami bisa ketemu? Saya pikir lu kita ketemu di gereja. Luar biasa menikah sama hamba Tuhan. Pasti kalau berantem, haleluya kau. Puji Tuhan. Ya. Kalau sudah puncaknya mungkin, kenapa kau? Ya. Itu yang saya pikirkan dulu itu. Ya. Ternyata saudara, waktu kami menikah, persoalan yang sangat menjadi masalah dalam rumah tangga kami, komunikasi. Karena saya orang Sulawesi, suami saya orang Solo. Perbedaannya apa? Orang Sulawesi kalau ngomong nadanya tinggi. Orang Solo kalau ngomong nadanya turun. Jadi bagaimana kami ketemu, satu di gunung, satu di lembah. Ya. Aduh sulit banget bagi saya. Pertama kali menikah saya udah selesai masak saudara. Pikir saya exciting banget. Suami saya rasain masakan saya teriak, Jo ayo makan. Dia dari sana ngomong, Mbok ojo nesu toh. Saya bilang ini ndak nesu, ini saya exciting. Itu nadamu tinggi. Ndak, malah jadi nesu. Ya karena marah kamu. Enggak saya ini enggak marah. Tapi nadamu tinggi loh. Tapi aku tuh enggak marah, swear. Tapi nadamu tinggi banget. Ya capek saudara. Karena orang Sulawesi kebanyakan makan cabai. Orang Solo tuh makan kecap. Aduh kita nih benar-benar berseberangan. Ya saya tuh stres saudara. Sampai akhirnya suami saya bilang, kamu belajar ya supaya kita ini tidak berantem terus. Mbok kamu tuh belajar ngomong Jawa. Pokoknya ingat-ingat saja, kalau mau ngomong nada belakangnya turun. Saya ini dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Saya ngomong dengan nada tinggi. Terus saya disuruh menikah seminggu, langsung dijejer terus ngomong Jawa, belajar ngomong lembut.
Ya kadang masih keceplosan tapi saya mau belajar. Saya teriak, "Say, ayo!" Mangan. Tapi kadang-kadang masih keceplosan. Sampai satu kali saudara, kita tuh berantem, saya bilang ini, coba kamu ya, coba kamu, coba. Kamu kan biasa ngomong nada rendah, coba kamu ganti tinggi, coba, bisa enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Saya bilang sama seperti itu, kamu suruh saya berubah. Tolong ngerti saya tuh enggak marah begitu. Saya panggil mertua saya, "Ma, ayo mangan." Dimarahin, itu kamu enggak sopan loh. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Hanya Kau yang tahu hatiku Tuhan. Saya bilang sama suami, kalau ngerti begini, kenapa kau kawin sama Debbie Basir? Lebih baik kau menikah sama Sri Rezeki. Tapi kan kita belajar. Sampai hari ini kadang masih keceplosan, masih kok nesu tuh. Ini tuh ndak nesu mas, orang nesu nggih. Ya, jatuhnya horor Maya, kayak kuntilanak ya. Tapi saudara, memang itu semua harus dibangun ya. Karena apa? Komunikasi yang sehat itu tidak bisa datang sendiri. Bukan simsalabim, abrakadabra, harus datang dari perubahan diri. Ya, kita harus memperbaiki diri. Saya pengen kita baca bersama. Mari kita lihat saudara, bahaya sekali kalau kita ini tidak memperbaharui diri atau mengupgrade hidup kita. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Kenapa kita perlu menjaga perkataan kita? Matius pasal 12 ayat 35 ya sampai ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 35. Baca 1 2 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan ini keras. Kenapa selalu ada suami yang mengeluarkan perkataan yang kasar dan jahat dari mulutnya? Karena memang perbendaharaan hatinya itu jahat. Kenapa bisa jahat? Karena kau jauh dari Tuhan. Hanya ketika engkau melekat pada sumber segala kebaikan, sumber segala berkat, maka perkataanmu berubah, hidupmu berubah, karaktermu berubah. Amin. Saya selalu berkata begini, kalau ada suami yang selalu cari gara-gara dalam rumah tangga, bikin pertengkaran dan perdebatan, sudah itu fix 100% hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang selalu bikin gara-gara dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu saya jamin 100% hubunganmu dengan Tuhan pasti rusak. Kalau ada anak yang selalu bikin masalah gara-gara dalam keluarga, itu saya jamin hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Karena waktu hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, tidak mungkin ada hal-hal yang baik di dalam diri dan hati kita. Tapi ketika kita sudah dipulihkan dan hubungan kita dengan Tuhan dekat, maka saudara, hidupmu dibenarkan, hanya hal-hal yang baik yang ada dalam dirimu yang bisa kau keluarkan bagi orang di sekitarmu. Ayat ini berkata, orang yang baik mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari dalam perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati.
Kalau kau selalu omong kotor, berarti hatimu kotor. Ya, itu saja. Makanya dikatakan Yesus yang ngomong ini loh, Yesus ya, perhatikan, aku itu di sana huruf besar. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini bukan kata kotor loh, dikatakan kita ucapin aja kata sia-sia. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi kalau kata kotor. Apalagi kata makian, apalagi hujatan. Karena di sana dikatakan ini Yesus yang ngomong sekali lagi. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari jaga ucapan mulut kita, saudara. Supaya rumah tangga kita bangun komunikasi yang sehat. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada kegaduhan, apalagi berakhir sampai pada perceraian. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah darah Yesus menyucikan kita, menyucikan mulut kita, supaya kita pulang mengalami perubahan. Amin. Jangan menjadi sama lagi, tapi berubahlah oleh firman Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kekuatan untuk berubah, untuk hidup dipulihkan. Kalau engkau mengucapkan perkataan berkat, Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kenapa rumah tanggamu tidak diberkati? Karena kata-katamu rusak, karena komunikasimu rusak. Ya, kenapa rumah tanggamu itu anak-anakmu terkutuk dan lain sebagainya? Ya karena kita juga jauh dari firman Tuhan. Tapi ketika kita ini melakukan firman, maka rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kita mau bilang, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan pujian ini bersama. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan?
Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu. Tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepada-Mu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun
yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini. Hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah sungguh firman-Mu ada dalam hati dan hidup kami Tuhan? Karena kami tahu Tuhan melihat hati kami sampai kedalaman hati. Kami mau tinggalkan segala kemunafikan kami, karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Dia ingin memberkati-Mu saudara, tapi Dia mencari kebenaran di dalam hati dan batin kita. Kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati-Mu, kelicikan, amarah, kepahitan, buang itu semua dan katakan, Tuhan, kami mau bertobat. Antara suami istri jangan saling menghakimi, tapi coba untuk saling memahami. Mengapa istriku seperti itu? Kenapa suamiku begitu? Kenapa anakku begitu? Coba tempatkan dirimu ada di posisi orang lain, sehingga engkau punya hati yang luas seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ingatkan kami hari ini, supaya kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Biar kami mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan, Kau dapati kami ini semua berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biar ini menjadi doa kita. Sekali lagi angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan, tutup mata kita dalam hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku tertindas,
Aku habis akal di dalam pergumulanku hari-hari ini. Tapi jangan biarkan Engkau putus asa. Amin. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia ingin Engkau tetap berjalan sampai ke tanah perjanjian yang Dia janjikan. Jangan pernah berhenti di padang gurun, saudara. Amin. Engkau teruslah berjalan. Katakan, Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu sampai di perjuangan di akhir hidup kami nanti. Sebab kami dipanggil bukan untuk kalah dan menyerah. Kami harus menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir. Saudara, Tuhan pegang tangan-Mu hari ini. Katakan, Tuhan, kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Ada berkat di balik setiap pergumulan yang kami alami. Kami akan mencapai garis pada akhirnya nanti, menyelesaikan setiap pertandingan iman dengan baik. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik dan menjaga hati kami tetap ada kepadamu ya Bapa. Tuhan, beri kekuatan kepada umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, biar mereka boleh menang Tuhan, sampai kami terima mahkota kehidupan.